kita bertemu kembali dalam materi kimia kita hari ini. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu persamaan termokimia. Nah, apa itu persamaan termokimia? Di kelas 10 kita udah belajar tentang apa itu persamaan reaksi kimia. Sekarang kita lihat apa itu persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang disertai lambang wujud zat. Ini udah ya di kelas 10. Lambang wujud itu ada 3. Ada gas, ada solid atau padatan, kemudian adalah larutan. Oke. Persamaan termokimia itu adalah persamaan yang mengikut sertakan nilai perubahan entalpi yang sudah kita tahu. Lambangnya pada pertemuan sebelumnya adalah delta H. Ya, kita perhatikan contohnya. Jadi kalau di kelas 10 dulu kita stop sampai di sini. Ya. Jadi sekarang di kelas 11 kita tambah lanjut dengan menambahkan harga nilai delta H. Misalnya 1 mol gas hidrogen direaksikan dengan setengah mol gas O2 atau oksigen, itu akan menghasilkan 1 mol uap air. Delta H-nya adalah minus 300 derajat Celcius, minus 300 kilojoule per mol. Ya. Tanda minus ini, tanda negatif ini kita baca dengan melepaskan kalor. Jadi angkanya angka mutlak ya, nilainya nilai mutlak. Tanda minus atau negatif ini hanya menunjukkan dia itu eksoterm. Ya, jadi eksoterm delta H-nya bertanda atau bernilai negatif, bertanda negatif. Kemudian kalau misalnya ini kita kali 2, ya, kita kali 2. Jadi 2 kali 1 jadi 2 mol gas hidrogen direaksikan dengan 1 mol gas oksigen akan menghasilkan 2 mol uap air. Nah, kalau persamaan ini kita kalikan, maka berarti dia juga memerlukan nilai atau melepaskan kalor juga dikali 2, yaitu 600 kilojoule. Ya, kalau tadi itu per 1 mol, ini 600 kilojoule untuk 2 mol ya. Nah, sekarang kita perhatikan 1 mol gas NH3 terurai menjadi setengah mol gas nitrogen dan 3/2 mol gas hidrogen, maka akan tanda positif ini menunjukkan dia reaksinya reaksi endoterm atau reaksi yang menyerap kalor, memerlukan kalor. Maka reaksinya dia memerlukan kalor sebesar 46 kilojoule. Berarti reaksinya merupakan reaksi endoterm. Nah, seperti tadi kalau misalnya kita kali 2 kan, 2 mol gas amonia diuraikan menghasilkan 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen, dia akan menyerap kalor sebesar 2 kali ya, karena kita kalikan 2 jadi positif 92 kilojoule. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis perubahan entalpi. Ada beberapa perubahan entalpi. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Apa itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi adalah merupakan besaran fisis yang nilainya dipengaruhi oleh kuantitas. Kuantitas itu bisa jumlah dan wujud zat. Dan serta lingkungan itu adalah suhu dan tekanan, ya. Sedangkan keadaan standar yaitu keadaan pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius, itu disebut dengan suhu standar. Dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Jadi ini kalau nanti dikatakan keadaan standar adalah suhu pada 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer ya.
Nah, yang pertama dari perubahan entalpi itu yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Diberi lambang delta HF. 0 ini mengatakan dalam keadaan standar, F itu formation ya, pembentukan. Apa itu pembentukan entalpi pembentukan standar? Adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol. Ingat ya, pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsur penyusunnya. Oke, kita perhatikan yang dibentuk apa di sini? KClO3. Unsur-unsur pembentuknya itu apa saja? Ya, unsur pembentuknya ada K, ada Cl, ada O. Cl itu ditemukan di alam dalam bentuk Cl2. O dalam bentuk diatomik juga ya, O2. H itu juga diatomik. N itu juga diatomik. F ya diatomik. Br2 dan I2. Jadi ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 molekul diatomik ya. Jadi nanti kalau dikatakan dari unsur-unsur pembentuknya adalah kalau yang 7 ini dia dalam bentuk diatomik, sedangkan K itu dalam bentuk monoatomik karena K itu logam ya. Oke, apa saja unsur pembentuknya tadi? Ada K, ada Cl, ada O. Berarti K itu dalam bentuk monoatomik, Cl itu dalam bentuk diatomik, dan O itu dalam bentuk diatomik juga. Oke, kita perhatikan, coba kita hapus dulu ini ya. Nah, inilah unsur-unsur pembentuknya. Yang menjadi patokan di sini adalah yang dibentuk itu harus 1 mol. Jadi KClO3 itu harus 1 mol, artinya koefisiennya ini harus 1. Nah, tinggal kita setarakan, iya kan, persamaan reaksi kimia itu jumlah atom di kiri dan di kanan itu harus sama, oke? K di kiri berapa? 1, kanan juga 1. Cl di kiri berapa? Di kanan berapa? 1, sedangkan di kiri ada 2, maka dia kita kalikan setengah. Boleh pecahan ya, jadi boleh pecahan. Untuk ini harus ditetapkan dia 1 mol. Jadi unsur pembentuknya itu boleh koefisiennya dalam ukuran atau dalam jumlah pecahan. O di sini 3 di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri ada 2, maka kita kasih koefisiennya 3/2, sudah setara. Jadi dari hasil penelitian diperoleh bahwasanya entalpi pembentukan KClO3 itu adalah minus atau melepaskan kalor sebesar 391 kJ per mol. Iya, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Pembentukan senyawa NH4Cl. Oke, NH4Cl itu apa saja unsur-unsur penyusunnya? Ada N, ada H, ada Cl. Berarti N itu dalam bentuk diatomik N2, H dalam bentuk diatomik juga H2, Cl dalam bentuk diatomik juga Cl2. Sekarang tinggal kita setarakan dengan menuliskan koefisiennya. N di sebelah kanan itu 1, di sebelah kiri 2, berarti ini kita harus kali setengah. Sekali lagi boleh ya, bilangan pecahan, asal di sini koefisien yang dibentuk itu harus 1. H di sebelah kiri itu berapa? 4. Sebelah kanan, di sebelah kanan 4, di sebelah kirinya 2. Berarti harus kita kali 2 atau beri koefisien 2. Cl di sebelah kanan 1, sedangkan di sebelah kiri 2, maka kita kalikan setengah. Jadi 1 mol NH4Cl itu dibentuk dari setengah mol gas nitrogen, 2 mol gas hidrogen, dan setengah mol gas klorin dengan melepaskan kalor sebesar 314,4 kJ per mol. Ya, itu entalpi pembentukan standar.
Ya, kita masuk ke dalam satu soal ya. Tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Delta HF CaCO3 dalam bentuk solid adalah sebesar 1207 atau melepas kalor sebesar 1207 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya. Jadi kita perhatikan ya. CaCO3 itu dibentuk, berarti dia dibentuk dari unsur-unsurnya. Apa saja unsurnya? Ca itu dalam bentuk tunggal atau monoatomik karena dia logam ya. Jadi unsur pembentuknya adalah Ca solid logam ya. Direaksikan dengan C karbon juga solid, dan O itu dalam bentuk diatomik, berarti O2 dalam bentuk gas. Maka akan dihasilkan CaCO3. Sekali lagi ingatin aku, koefisien yang dibentuk itu harus 1 karena dia entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi sekarang tinggal kita setarakan. Ca di kanan 1, kiri juga 1, C di kanan 1, di kiri juga 1, O di kanan itu berapa? 3. Berarti di kiri juga harus 3. Tinggal kita kalikan 3/2 atau kita beri koefisien 3/2. Mudah sekali ya, ya. Tidak sulit. Oke, itu entalpi pembentukan standar. Ingat ya, lambangnya delta HF. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Jenis yang kedua dari perubahan entalpi itu adalah perubahan entalpi penguraian standar. Dikasih lambang delta H, D decomposition. Oke, penguraian ya. Kita perhatikan, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian. Kembali, penguraian 1 mol. Kalau tadi yang dibentuk 1 mol, sekarang kebalikannya. Yang diuraikan itu yang 1 mol. Berarti koefisien zat yang diuraikan itu harus 1. Ya, kita ambil contoh. H2O dalam bentuk liquid. Oh maaf, tadi ada satu lagi lambang wujud yang tinggal ya, yaitu liquid, cairan. H2O dalam wujud liquid itu terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Delta H-nya diketahui adalah positif 240 kJ per 1 mol. Berarti yang sekarang 1 mol itu harus yang diuraikan. Ya. Ya, jadi reaksinya ini bersifat apa? Ya, endoterm atau menyerap kalor, menyerap atau memerlukan kalor. H2O terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Kita setarakan sekarang, H di kanan 2, di kiri juga 2. Di kiri 1, di kanan juga harus 1 karena di sini koefisiennya harus 1. Maka kita kalikan atau kita beri koefisien setengah ya, supaya dia setara. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut. Nah, sama seperti tadi ya, kebalikannya. Delta H0D itu dari NH3 adalah positif 46 kJ per 1 mol. Berarti yang kita uraikan, kita tulis dulu apa yang mau diuraikan? Gas amonia. Ya. NH3 terurai menjadi, kalau tadi dibentuk dari unsur-unsurnya, sekarang terurai menjadi unsur-unsurnya ya. Apa saja unsurnya? Ada N dalam bentuk diatomi, gas nitrogen, hidrogen juga dalam bentuk diatomik, berarti gas hidrogen H2. Tinggal sekarang kita setarakan. N di kiri 1, di kanan juga harus 1, makanya kita kasih koefisien setengah. N di kiri 3, di kanan juga harus 3 supaya setara. Kita kasih koefisien 3/2. Sudah setara ya. Oke, kita masuk ke jenis perubahan entalpi. Ya, jenis perubahan entalpi yang berikutnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar.
yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat secara sempurna pada keadaan standar. Kita perhatikan contohnya. Metana ini ya. Perhatikan ya anakku, kalau ada kata dibakar, berarti kita tulis dalam persamaan reaksinya itu ditambah O2. Dibakar itu berarti bereaksi dengan O2. Jadi metana bereaksi dengan O2 itu sama dengan metana dibakar. Menghasilkan, kalau ada kata secara sempurna, maka hasilnya selalu H2O dan CO2 dan H2O. Ya, oke, sekarang kita lanjut ya. Metana dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Perhatikan sekali lagi, kalau dia standar dia harus 1 mol. Jadi yang dibakar di sini adalah metana. Ya, koefisien metana itu harus 1 ya, oke. C di kiri 1, di kanan juga harus 1, sudah sama. H di kiri 4, di kanan juga harus 4. Kita kasih koefisien 2. O di kiri 4, di kanan juga 4. 2 kali 1 2. Ya, jadi sudah setara. Setiap kali menuliskan persamaan reaksi itu harus disetarakan. Oke. Delta H0C-nya atau delta Hc-nya adalah minus 800 kJ per mol atau melepaskan kalor sebesar 800 kJ per mol. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Satu lagi ya. Tuliskanlah persamaan termokimia dari pernyataan delta H0C dari CH3OH, ini namanya metanol. Ya. Yang melepas kalor sebesar 638. Jadi ingat ya, tanda minus itu kita baca melepas kalor. Oke. Apa saja ada unsurnya di metanol? Perhatikan, C itu dalam bentuk solid padatan. H itu dibakar ya, dibakar. Berarti CH3OH dalam wujud liquid atau cairan dibakar, berarti kita reaksikan dengan gas oksigen menghasilkan, kalau dia tadi Ibu bilang sempurna, berarti dia hanya menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air H2O. Delta Hc sama dengan minus 638 kJ per mol. Tinggal kita setarakan. C di kiri 1, di kanan 1, H di kiri ada 2, ada 3, ada 4, di kanan harus 4. Berarti ini kita kali 2. O di kiri itu ada 1, 2, 3. Berarti ini juga 1, ini ada 4. Berarti di sini kita kali setengah. Ya. Oh, maaf. Di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti 3, di sini ada 2, di sini ada 2, berarti 4. Nah, supaya dia setara, ini kita harus kali 3/2 ya, supaya 4 ya. Jadi 1 mol metanol dibakar dengan 3/2 mol oksigen menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol uap air atau G. Oke. Itu jenis perubahan entalpi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke perubahan entalpi yang keempat. 3. Ya, selanjutnya perubahan entalpi yang keempat itu adalah perubahan entalpi netralisasi, yang kita kasih lambangnya adalah delta Hn, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol air dari reaksi asam basa. Ini ada basa NaOH di kelas 10 kemarin sudah kita belajar senyawa asam basa ya.
rumusnya untuk asam basa. Asam basa NaOH direaksikan dengan HCl, asam direaksikan dengan basa itu akan menghasilkan reaksi netralisasi, menghasilkan garam dan air. Ya, jadi kita perhatikan basa direaksikan dengan asam akan menghasilkan garam dan 1 mol air, dan perubahan entalpi netralisasinya atau delta HN-nya adalah melepaskan kalor sebesar 280 kJ per mol. Sekarang kita masuk ke perubahan entalpi yang terakhir, yaitu ya, yang terakhir adalah perubahan entalpi pelarutan. Kita kasih lambangnya delta H, sol ya, solution. Yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pelarutan 1 mol zat pada keadaan standar. Pelarutan ini biasa menghasilkan ion ya. Jadi contoh, garam dilarutkan dalam air. Jadi penulisannya seperti ini. Dilarutkan dalam air, NaCl, garam dapur dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na positif dan Cl negatif. Ya. Dan delta H-nya adalah 4 kJ per mol. Oke. Itu yang jenis-jenis dari perubahan entalpi, dan sebagai latihan nanti kalian di rumah bisa dicatatkan ya, latihan soal ini ada 3 untuk menuliskan persamaan termokimia, dan 1 soal itu kita ambil dari buku paket halaman 51 latihan 2.2. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu di materi selanjutnya, dan Ibu tetap berharap kalian tetap semangat dan tetap